Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, memberikan ilustrasi-ilustrasi kepada siswa kita dengan desain-desain yang menarik tentu saja. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan sebuah aplikasi yang sangat menarik ya, namanya Canva. Nanti silahkan Anda ketikkan di pencarian canva.com, maka Anda akan masuk ke website ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum nanti kita masuk kepada desain, bagaimana kita membuat desain flyer, bagaimana kita membuat e-book, bagaimana kita membuat video pembelajaran dan sebagainya, nanti kita akan sampai ke sana. Hanya untuk saat ini kita perkenalan dulu apa itu Canva dan tools-tools apa yang bisa kita gunakan di dalam kita mendesain. Ya, tanpa Anda harus menjadi seorang desainer yang profesional, maka Canva ini akan bisa membantu kita di dalam membuat produk-produk untuk media kita mengajarkan sesuatu, menyampaikan materi kita kepada siswa. Oke, pertama setelah kita masuk adalah kita membuat desain ya. Di sini sudah nampak sekali ya, sudah nampak banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Apa yang ingin kita desain ada banyak sekali ya, teman-teman yang bisa kita gunakan. Nah, pertama yang kita akan buat ya adalah create a design. Kita membuat desain. Nah, teman-teman di dalam Canva ini ada banyak sekali pilihan ketika Anda akan memanfaatkannya. Bisa dalam bentuk video, bisa infografik, bisa poster, bisa dokumen ya, A4 ya, nanti kalau kita mau bikin e-book ya seperti itu. Lalu presentation, ada presentasi ya, bahkan media sosial juga bisa kita buat ya, konten-konten media sosial di Canva ini. Logo, ya flyer dan sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa kita buat. Nah, untuk mempermudah untuk pengenalan kali ini ya, kita taruhlah kita akan membuat flyer dulu ya, yang sederhana dulu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum lagi kenalkan dahulu menu-menu yang ada di dalam Canva ini ya. Yang pertama, teman-teman, kita lihat di sebelah kanan kita ini adalah kertas atau lembar kita untuk bekerja ya. Kita mau bisa besarkan, bisa perkecil ya, tergantung kita mau gunakan seberapa gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk dulu di atas ya. Ini home yang kita kembali ke tadi. Lalu ini teman-teman, saya menggunakan yang free ya, menggunakan akun Canva yang free, yang gratis gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa pengen lebih banyak lagi fasilitas yang digunakan, kemudian juga lebih baik lagi mungkin pilihan-pilihan yang ada, maka Anda bisa menggunakan Canva Pro atau yang berbayar gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai dulu perkenalan dari file ini, dari yang atas ini ya. Nah, ini desain kita ya, kita menggunakan flyer A4. Anda bisa mengubah juga sebenarnya apa namanya ukurannya gitu ya, meskipun ukurannya bisa kita custom. Lalu yang kedua ini create a new design. Ini sama dengan kalau kita menggunakan PowerPoint gitu ya. Ya ada kita memiliki desain baru gitu ya. Nah, ini show a rulers and guide. Ini seperti ini ya. Ini kalau kita hilangkan maka yang kotak-kotak tadi hilang ya. Ya terserah kalau Anda butuh. Ini mungkin untuk agar lebih presisi lagi di dalam pengaturan gambar, maka itu bisa kita gunakan ya, kita hilangkan saja ya. Kemudian margin juga tadi, kotak tadi yang bisa kita pakai bisa kita hilangkan, atau kalau mau dipakai juga nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, setelah itu ini ada save ya, save aku namanya tools untuk menyimpan karya kita. Ini kalau ini di folder, nanti kita bisa bikin folder sendiri di apa namanya di Canva ini. Result comment ini seperti kalau di PowerPoint atau kita di MS Word itu kita bisa memberikan komen kepada sebuah karya gitu ya. Nanti
ini bisa digunakan ya. Misalnya terutama nanti ketika Anda ingin menggunakan karya ini berkolaborasi dengan teman yang lainnya, join dengan teman yang lainnya. Ya. Version history ini berbayar, make a copy ini berarti nanti Anda mengopi produk yang sudah Anda kerjakan gitu ya, flyer atau apa yang sudah Anda kerjakan, kemudian Anda ingin mengubah lagi dengan sangat ekstrim gitu ya, paling tidak kita sudah punya aslinya gitu ya, yang bisa kita pakai untuk media pembelajaran. Lalu yang ini adalah download ya, ini download sama ya, sama dengan di sini ya fungsinya. Kalau Anda sudah selesai mengerjakan, maka Anda akan tinggal mendownload atau tinggal mengambil hasil karya itu. Ya, baik dalam bentuk PDF misalnya gitu ya. Ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk PNG gitu ya, macam-macam. Ya karena kita belum memiliki produk sehingga kita nggak bisa mendownload ini. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali ke pengenalan ini. Nah, yang penting lagi teman-teman semuanya sebelum kita memulai materi kita untuk kita membuat flyer dan sebagainya, saya perkenalkan dulu teman-teman di sini kita memiliki template ya untuk membuat flyer. Template ini bisa Anda gunakan, bisa Anda ubah gitu ya, sesuka Anda. Ya, misalnya Anda ingin memberikan, misalnya ini kita pakai ya template ini kita pakai, kita besarkan sedikit biar kelihatan gitu ya. Anda ingin membuat flyer, ingin memberikan kepada siswa itu ilustrasi, ya, misalnya tentang COVID-19, tentang apa namanya, tentang apapun lah yang mungkin Anda bisa kerjakan. Ya, kita perkenalan dulu untuk tools-toolsnya, teman-teman ya. Jadi template ini Anda bisa ubah, hurufnya bisa dirubah, gambarnya pun juga bisa kita ubah, kita hapus juga bisa, gitu ya. Ya, tulisannya bisa kita ubah dan sebagainya. Ini tinggal template ini Anda bisa manfaatkan, ya. Lalu untuk yang berikutnya setelah kita mengetahui bahwa di sini ada template ya, template untuk flyer ya, di sini sudah dicarikan. Kemudian ada elemen, teman-teman. Nah, ini menarik elemen ini. Elemen ini bisa Anda tambahkan di hasil apa namanya di karya kita ini. Ya, ada banyak sekali elemen yang bisa Anda jumpai, teman-teman ya. Ini bisa berupa lines atau shape atau bentukan-bentukan ya. Nah, ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5, macam-macam ya. Ada yang berupa grafik ya. Grafik ini juga macam-macam juga teman-teman ya. Nah, ini bisa Anda manfaatkan semuanya. Ada stiker-stiker menarik ya, ini yang bisa kita juga gunakan ya untuk mempercantik hasil apa namanya hasil flyer kita. Ini ada beberapa foto yang bisa kita manfaatkan juga ya, bisa kita tambahkan seperti itu untuk menambah ilustrasi. Pokoknya kalau Anda menjumpai ada mahkota seperti ini berarti pro, berarti berbayar ya. Kalau tidak ada berarti gratis atau bisa kita manfaatkan. Ya, banyak sekali yang bisa Anda pakai mungkin untuk ilustrasi di dalam pembelajaran ya. Lalu ada video juga. Di sini juga ada video yang bisa kita gunakan juga untuk menambah desain, mempercantik desain kita. Juga ada audio, teman-teman ya. Audio di sini ada macam-macam ya yang bisa kita gunakan ya. Ada safety net misalnya seperti ini ya. Iya, iya, ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di audio ini. Baik, selanjutnya selain ya audio tadi juga ada chart, ada tabel-tabel ya, ada frame ya. Kalau Anda ingin memasukkan gambar atau foto-foto itu bisa nanti ini frames ini yang kita taruh di gambar kita sehingga nanti kita bisa masukkan gambar atau foto yang ada dalam frame ini. Ini grid, ini collection. Nah, ini nanti kalau kita ingin membuat animasi atau kita ingin membuat apa namanya ilustrasi-ilustrasi dalam pembelajaran kita bisa pakai ini.
Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bisa kita manfaatkan untuk membuat ilustrasi pembelajaran kita. Sehingga kita sebagai seorang guru tidak perlu menjadi seorang yang expert di bidang desain ya. Ya, kalau Anda expert itu bagus ya, tetapi kalau kita tidak punya waktu atau kita nggak punya basic di bidang desain, maka ini akan membantu sekali. Ya. Kemudian setelah elemen, teman-teman kita ini juga ditemukan upload ya. Ketika Anda ingin mengubah gambar dengan foto atau dengan video, itu nanti bisa di upload ini, upload gambar bisa dari upload media ini. Ya, bisa video, bisa audio gitu ya. Silahkan. Nah, setelah itu teks teman-teman. Ini yang juga menarik ya. Ternyata ada banyak sekali model-model template teks yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita ingin menulis sendiri, maka ini bisa kita pakai ini. Ya, kita bisa pakai apa namanya ini sebagai judul gitu ya, misalnya gitu ya, sebagai judul, lalu ini sebagai subjudulnya gitu ya, dan sebagainya. Ini kita bisa manfaatkan. Tinggal diklik aja nanti sudah masuk ke sini dan kita tinggal memodifikasi. Atau template untuk huruf ya, ini juga banyak dan bagus-bagus teman-teman ya, yang ada mahkotanya ini berarti berbayar ya. Ya, kita cari yang tidak ada mahkotanya juga banyak ya, yang bisa kita manfaatkan. Oke, untuk teks nanti kita coba ya teman-teman. Ini audio yang tadi kita sudah sempat contohkan gitu ya. Kemudian ini juga ada video tadi juga sempat sudah kita ini. Kemudian teman-teman semuanya di Canva ini juga ada beberapa hal yang lain ya, foto-foto ini juga bisa ada di sini, Anda bisa manfaatkan juga. Ini ada banyak foto ya, tadi mungkin sudah sempat kita lihat, hanya mungkin kurang lagi ini bisa kita gunakan ya. Atau Anda bisa mencari beberapa foto, misalnya mengenai education, ya. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya, tentu saja ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, yang ada tanda mahkotanya ini berarti pro, berbayar, yang tidak ada tandanya ini berarti bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, selanjutnya atau Pixton, jadi bisa Pixton ini sebenarnya juga bisa apa namanya itu merupakan website pencarian apa gambar, elemen gitu ya, yang bisa kita pakai juga di sini. Nah, ini teman-teman semuanya, ini bisa kita pakai di media sosial, tapi kalau saya lebih senang saya download dulu, baru kemudian kita upload di media sosial. Oke, itu sebagian dari pengenalan kita mengenai yang ada di Canva ini. Nah, ini juga di bagian sini juga ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan ya nanti dalam kita mendesain misalnya tulisan ini warnanya bisa Anda ubah-ubah ya, ada bisa warnanya misalnya tidak hitam tapi warna biru ya, nanti akan langsung berubah sendiri. Ukurannya juga bisa Anda sesuaikan gitu ya, diperbesar atau diperkecil ya. Kemudian ini bisa rata kanan, bisa rata kiri, bisa rata kanan kiri, bisa dimanfaatkan. Lalu bisa nggak dibuat animasi? Ya, bisa dibuat animasi, teman-teman. Ini ada animate. Ini animasinya ada rise yang muncul seperti ini. Yang ini geser ke kanan, ya. Ini gradien, ya. Salah ini bentuknya, ya. Macam-macam. Silahkan nanti manfaatkan ini kreativitas kita untuk nanti membuat produk bahan ajar. Itu kemudian teman-teman ini juga bisa kita misalnya nih kita mau ubah nih, saya mau ubah apa namanya itu backgroundnya nih, bisa nggak sih backgroundnya kita ubah gitu ya, atau nih backgroundnya saya mau buat apa namanya itu lebih transparan ini ya, tinggal kita buat ya agar lebih transparan ya. Bisa ya, ini tinggal bisa di bentukan-bentukan transparansinya. Oke, nanti kita akan coba untuk ini juga edit, bisa mengedit gambar-gambar gitu ya. Nanti kita setelah pengenalan ini kita akan masuk kepada bagaimana caranya kita memanfaatkan Canva
untuk membuat flyer, untuk membuat e-book, untuk membuat video pembelajaran yang menarik gitu ya. Kemudian untuk membuat konten di media sosial dan sebagainya. Intinya Canva ini merupakan aplikasi yang sangat menarik untuk bisa kita manfaatkan. Oke, teman-teman, itu dulu untuk pengenalannya. Kita langsung saja kita akan masuk kepada materi bagaimana kita membuat flyer, membuat e-book, membuat video dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.